Memang alat tradisional itu punya dari Kuba ya. Karena kebetulan mungkin di Bali waktu itu kan banyak drum-drum bekas. Ya, itu yang punya ide, dia mensupport khususnya saya untuk mau belajar lah bikin alat seperti Nika gitu. Bersama Mulia di Bali, saya telah berada di Desa Manuk, Susut, Bangli. Saya akan berbincang-bincang mengenai handpan. Handpan adalah suatu komponen musik perkusi yang dimainkan dengan tangan dan jari jemari oleh penampilnya. Dan handpan itu sendiri adalah merupakan alat musik yang baru ya, tetapi memiliki keunikan. Nah, apa sih keunikan dari handpan ini? Mari kita hubungi perusahaan handpan itu yang berada di Desa Manuk itu sendiri. Om Swastiastu. Hari ini saya sudah bersama Bapak Ketut Sudo selaku pengusaha handpan dengan nama perusahaannya Bali Steel Pan, ya, itu berada di Dusun Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Nah, beliau adalah satu-satunya ya, pengusaha handpan yang pertama di Bali. Nah, untuk itu, apa sih handpan itu sendiri? Kemudian bagaimana proses pembuatan handpan? Kemudian bagaimana kok bisa musik asing bisa dikerjakan di Bali? Nah, untuk itu saya akan bertanya pada beliau. Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini kita dapat memberikan pengetahuan tentang handpan itu sendiri. Terima kasih Pak Ketut. Yang ingin tahu bagaimana Bapak memulai usaha ini sehingga Bapak sendiri memiliki usaha alat musik handpan. Kemudian di Bali kita juga sebut dengan fan liman. Ya, itu kalau kita bicara tentang fan liman, itu fan itu ya itu juga cembung dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau dalam bahasa liman, dalam bahasa Bali ya limo. Nah, itu musik yang dimainkan dengan tangan. Nah, itu tapi kalau jauh lebih dari itu ya pan ya. Kalau kita bicara masalah pan itu adalah yang memulai, Pak. Itu sudah yang memulai. Sama seperti kita disebut pan siapa, pan Ketut, pan Made, pasti karena kita sudah mempunyai anak. Kalau itu tidak akan dipanggil pan. Nah, ini sangat terkait sekali akhirnya dengan nama Fan Liman dengan pemula Pak sebagai penghasil kerajinan handpan. Nah, untuk itu mohon bisa dijelaskan sehingga para pemirsa paham dengan handpan produksi Pak Ketut sendiri. Okay. Terima kasih Indik waktu nih Pak Agung. Yang menjelaskan sedikit tentang napi yang namanya Pan 5 yang kegiatan produksi. Awalnya yang ceritakan sedikit iki untuk perkenalkan suatu produk niki, alat musik niki. Awalnya yang bertemu dengan seorang bule
asal dari New York, Amerika. Itu yang awal pertama kalinya memperkenalkan alat musiknya ke Bali gitu, pertama kalinya. Nah, di tahun 2005. Nah, Tiang Nike awalnya dari teman Tiang Nike belajar seni musik Bali, untuk belajar gender. Nah, entah apa idenya itu, karena dia punya suatu alat juga pertama kalinya yang bernama steel pan itu yang memang alat tradisional itu punya dari Kuba ya. Karena kebetulan mungkin di Bali waktu itu kan banyak drum bekas. Nah, itu yang punya ide, dia mensupport khususnya saya untuk mau belajar bikin alat seperti Nike dan seperti steel pan. Dari awal itu saya bersama paman saya itu belajar kurang lebihnya 3 tahun belajar untuk bikin steel pan. Nike awalnya artinya selama 3 tahun itu belum pernah ada hasil, cuma belajar aja. Artinya saya pernah pesimis juga sampai berhenti 1 tahun. Nah, itu entah dari dorongan teman Nike pun yang dari New York, enggak, harus dilanjutkan, jangan pesimis gitu. Nah, didorong artinya harus dipacu lagi, makanya lanjut berusaha yang akhirnya ya, sampai sekarang lah. Ke awalnya di tahun 2007 Tiang kembali menggali yang namanya handpan belajar, karena di steel pan belum berhasil ya, karena napi Nike masalahnya satu di teknik memainkan agak lebih sulit ya steel pannya, makanya ada terobosan baru, membuat yang generasi baru lah, mungkin itu yang namanya handpan. Atau yang waktu Nike sulit mencari nama, artinya napi yang patut dikasih nama untuk biar nama Bali masih tetap kental gitu. Dan waktu Nike makanya yang dikasih nama handpan Nike pan 5 gitu. Pan 5 ya, pan 5 yang kasih nama Nike. Sulit untuk mencari nama biar nama Bali juga masih yang pakai gitu. Nah, jadinya Pak dari awal kan belajar steel pan tidak berhasil, kemudian beralih ke handpan. Ya. Nah, handpan itu memang satu alat musik yang diperkenalkan oleh orang Prancis itu sekitar tahun 2000-an. Nah, tahun 2000 kemudian Pak tahun 2000 mencoba membuat handpan. Nah, dari mencoba handpan itu nama Balinya itu apa? Nah, itu juga menjadi kendala. Nah, sehingga timbul ide Bapak untuk, karena ini musik perkusi yang dimainkan dengan tangan dan jari jemari. Nah, sehingga Pak berikan nama pan 5. Pan 5 artinya musik perkusi yang dimainkan dengan tangan dan jari. Wah, bagus sekali tuh. Pas jadinya namanya. Berarti kalau dari segi nama ini udah sebenarnya bisa dipatenkan namanya, karena itu adalah mengacu kepada alat musik perkusi yang dimainkan dengan tangan dengan hasil beda dengan handpan. Nah, handpan artinya nama handpan. Kalau handpan itu kan alat musik yang cembung, ya, kayak kalau di Bali ini wajan, pengorengan gitu ya. Nah, tapi kalau Pak sudah berpikirnya jauh ke depan, ini alat musik perkusi yang dimainkan dengan tangan dan jari. Nah, pas, bagus sekali namanya itu. Kalau demikian ya, untuk lebih singkatnya Pak Ketut, yang ingin tahu bagaimana proses pembuatan handpan sekaligus penyetelan nadanya sehingga menghasilkan alunan suara yang begitu lembut, sehingga
handpan kalau tidak salah yang dengar ya, handpan ini sendiri itu adalah alat musik yang digunakan untuk musik solo, kemudian musik terapis dan meditasi. Nah itu jadinya tapi sekarang tidak musik solo saja Pak, itu sudah handpan ini sudah dikolaborasi dengan kemampuan penampilnya, sehingga sekarang handpan ini sudah betul-betul berkolaborasi dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik sekali. Ya, untuk itu yang ingin tahu bagaimana proses pembuatannya, apa bisa Pak? Oke, bisa. Nah, untuk bahan pembuatan pan 5 sekarang Tiang pakai stainless steel. Kenapa Tiang pakai stainless steel? Karena untuk anti karatnya lebih jarang gitu. Sebelumnya memang kita gunakan bahan drum bekas itu. Kenapa itu saya beralih ke stainless? Karena drum bekas itu kadarnya tipis itu, juga untuk menghasilkan suara kurang maksimal. Nah, sekarang saya sudah menggunakan stainless steel dengan kualitas suara lebih nyaring. Untuk selanjutnya ini pertama bahannya lembar kita potong membentuk bulat awalnya. Udah itu kita pukul awal. Nah, proses pertama udah itu nanti menjadi cekung hampir seperti niki. Cekung udah dalamnya kurang lebih 13. Lanjut seperti membentuk sebuah bola daun namanya, yang kita bentuk seperti ini. Udah itu langkah selanjutnya membentuk seperti hasilnya gini, moncol, ada bentuk moncol. Kita nak panggil saja moncol ini, yang untuk bikin nadanya seperti kuat. Namanya moncol gitu. Nah, untuk selanjutnya sudah selesai moncol, untuk kita bakar gitu. Bakar hasilnya seperti ini ya, stainless steel. Nah, ini hasil bakar. Udah itu baru kita mulai untuk fine tuningnya itu yang bikin agak berat sedikit. Perlu kesabaran gitu. Ya, untuk tuningnya mungkin kita ada tempat yang lain, tidak bisa di tempat kerjanya ya. Nah, untuk tuningnya kita butuhkan tempat seperti ini. Nanti kita pukul di sini pakai palu. Ini untuk tuningnya ada tempat. Nah, setelah selesai tuning, kita kembali ke tempat untuk bikin lem, untuk pengeliman, karena ini untuk menjadi satu seperti bola, akhirnya menjadi seperti ini. Nah, setelah dilem, disatukan seperti ini jadinya. Ini terakhir untuk sebuah pan 5 ini namanya. Nah,
tadi telah dijelaskan proses pembuatan handpan dari Pak Ketut, mulai dari mengolah plat stainless steel ya, sehingga menjadi handpan atau pada istilah di sini itu adalah panliman. Nah, panliman di sini kunci akhir. Nah, kunci akhir di sinilah menentukan pembuatan nada. Apakah nadanya rendah, nadanya tinggi, nah ditentukan di sini nanti. Nah, sebelum nada sebelum dilem ya, itu proses di sini menentukan. Sehingga nanti pemain handpan itu sendiri bisa mengolah nada, mengolah lagu ya sesuai dengan keinginan. Nah, di sini mulai awalnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah itu bagaimana sekarang memainkan, kita akan lihat Pak Wayan atau siapa yang nanti akan memainkan musik perkusi ini yang disebut dengan handpan. Kali ini akan dicoba diperagakan ya musik panliman yang dengan musik solo, yaitu dimainkan sendiri oleh Kadek. Beliau adalah seorang seniman pemusik juga, ya, seniman pemusik. Silakan deh, coba sekarang yang solo dulu. Sangat bagus sekali lagu yang diungkapkan, musik yang diungkapkan ya, dengan ekspresinya yang lembut ya, itu memberikan suatu musik yang tenang gitu. Tetapi musik solo yang dimainkan oleh Kadek tadi ya, itu adalah suatu ekspresi atau ungkapan isi hatinya. Itu di judulnya apa, Dek? Musik tadi ada ini kari ring YouTube benten. Oh, artinya dia belum bisa berikan nama. Tapi ekspresinya sudah sangat bagus sekali di dalam pemukulan dengan kelincahan jari jemari itu sudah menunjukkan suatu keahlian tersendiri. Jarang ini, ya. Kalau tukang kendang bagus ya belum tentu bisa memainkan handpan seperti hentakan jari seperti tadi gitu.
Nah, selanjutnya mungkin Tiang minta dengan Pak Ketut untuk bisa memainkan musik terapisnya, Pak. Iya. Itu mana? Jadi untuk musik terapisnya. Wah, luar biasa ini Pak Ketut, musik terapinya itu. Kalau saya hayati tadi ya, musik terapinya tadi itu sudah bisa menggugah hati ya. Sehingga kalau mungkin orang itu stres, stroke, bahkan sakit jiwa. Nah, ini kalau sakit jiwa mendengarkan alunan musik seperti tadi, itu dia akan mengingatkan memori yang dulu sehingga dia bisa ingat dengan dirinya. Nah, itu dari nada, alunan nada tadi itu betul-betul luar biasa itu. Ya, ekspresinya bagus, hentakannya bagus, kemudian nadanya yang sangat teratur sekali. Wah, saya yakin kalau demikian handpan ini memang bisa sebagai musik terapi. Nah, selain musik terapi, mungkin Kadek atau Pak Ketut nanti bisa memperagakan satu lagi, yaitu musik untuk mencari ketenangan ya, atau pokoknya dalam yoga. Nah, mungkin ini kan biasanya handpan ini juga mengiring yoga. Nah, itu yoga. Tadi yang dengar dari alunan nada yang dimainkan oleh Pak Ketut tadi itu betul-betul dapat konsentrasi ya. Dari nada itu konsentrasi, saya kira kita dapat menghubungkan diri seolah-olah dengan Sang Pencipta gitu. Nah, ini memang untuk yoga. Tapi kalau yang lihat tadi cara mainnya hampir sama, cuman bentuk handpannya beda. Mungkin Pak bisa menjelaskan yang mana untuk meditasi, untuk apa terapis, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, pada intinya seperti orang musisi, biasanya untuk meditasi itu
senangnya ke nada rendah. Artinya punya power di dalam hati gitu. Intinya gitu. Nada rendah untuk main solo atau sendiri biasanya standar atau nadanya lebih tinggi. Biasanya untuk musisi yang suka mainkan gitu. Cuma gitu aja perbedaannya. Untuk meditasi yang ke nada rendah. Berarti kalau kita lihat dari segi fungsi yang handpan ini, itu ada 3 untuk solo, kemudian meditasi dan terapis, ya terapi. Nah, kemudian tidak tertutup kemungkinan juga sudah ada kolaborasi. Walaupun apapun bentuk daripada musik itu sendiri, ya, instrumen musik itu sendiri adalah merupakan suatu curahan hati, ya, yang betul-betul kita hayati untuk sampai pada satu tujuan. Umpamanya kalau kita ingin terapi itu atau meditasi dibutuhkan nada-nada yang rendah. Kalau untuk pemain untuk hiburan, ya hiburan itu musik solo, ya dimainkan sendiri hanya untuk sekedar hiburan untuk mencurahkan isi hati, nah itu di nadanya standar. Ya, terima kasih Pak Tut atas penjelasan dan sekaligus memainkan. Nah, ini juga Kadek ya sebagai seniman muda di dalam handpan, ya saya sangat senang sekali bahwa walaupun musik ini adalah asal muasalnya dari luar, tetapi sudah menjadi milik Bali, bahkan dengan nama Panliman. Itu nama Balinya. Wah, itu sudah luar biasa sekali ya. Tapi kalau di luar itu kan tidak handpan dan tidak Panliman, tapi dulu itu hang atau ya hang ya, atau musik yang cekung. Nah, ini kan cembung. Iya. Nah, mungkin itu Pak Ketut, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya. Mudah-mudahan handpan ini berkembang ya menjadi musik Bali modern. Itu bahasa artinya musik yang betul-betul ada modernisasinya, itu segar ya. Kalau kita bicara masalah modern, itu musik itu adalah segar, kemudian betul-betul baru atau terbarukan ya, dan ada nilai-nilai kepribadian. Nilai-nilai kepribadian itu sudah ada di dalam musik handpan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa. Apabila saudara-saudara, Bapak Ibu, para musisi yang menginginkan musik handpan, itu bisa menghubungi alamat telepon atau HP di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ketut, Kadek, dan saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.